pemirsa, jumpa lagi di channel Romoku Adam. Pada kali ini kita akan menyaksikan proses pencucian ambal di laundry Khazanah. Apabila video ini nantinya bermanfaat, maka kami harap pemirsa untuk dapat membagikannya pada media sosial Anda yang lain seperti di WA atau di Instagram. Kemudian kami juga meminta kepada pemirsa, apabila video ini menarik bagi Anda, harap untuk di like, kemudian di subscribe, dan jangan lupa nyalakan loncengnya agar dapat pemberitahuan tentang video-video kami yang bermanfaat selanjutnya. Untuk itu pemirsa, marilah kita saksikan proses pencucian ambal di laundry Khazanah ini. Sebelumnya nanti kita akan beritahukan dulu peralatan-peralatan yang akan kita gunakan, tahapan-tahapnya mulai dari pencucian, kemudian pengeringan, dan juga vakum, terakhir di packing atau dibungkus. Ayo kita saksikan. Pemirsa, adapun peralatan yang akan kita gunakan dalam proses pencucian ambal ini, yaitu pertama kita siapkan dahulu alas karet, ya. Alas karet sesuai dengan ukuran ambal. Ambal ini ukurannya sekitar 2x3 atau 3x3 meter persegi. Jadi alas karet seperti ini. Namun pemirsa, apabila tidak mempunyai alas karet, kita bisa langsung proses pengerjaannya di atas lantai. Kemudian sebelum ditaruh ambalnya, lantainya harus dibersihkan dulu, ya, dari kotoran, dari lumpur. Kemudian selanjutnya yaitu polisher. Polisher ini digunakan untuk menyikat permukaan ambal, ya. Ini menggunakan listrik. Jadi apabila pemirsa belum mempunyai alat ini, tidak apa-apa, masih bisa dilakukan dengan manual, yaitu menggunakan sikat, ya, pakai tangan menyikat ambalnya. Kami juga sebelum mempunyai alat ini ya menggunakan tangan. Atau bagi pemirsa yang punya mesin jet steam, ya bisa menggunakan mesin jet steam. Selanjutnya, karena kita mencuci dengan air, ya kita memerlukan air secukupnya untuk mencuci ambal ukuran 3x3 ini. Air yang diperlukan sekitar 1 drum ini, ya, 1 drum setengah ini, ya. Kemudian kita juga menggunakan sabun atau deterjen cair yang sudah kita siapkan. Terserah ya, mau yang dari sabun dari warung atau sabun khusus untuk ambal. Yang ini kami gunakan sabun dari warung, ya, merek terserah, sabun cair. Untuk takarannya ya sekitar 50 ml sabun dikasih air. Ini lebih kurang sekitar 10 liter, lebih kurang, ya. Tuh. Nah, kemudian apabila ada satu lagi, ya, ambal tersebut bau ompol atau bau pesing, ya, atau bekas kena banjir, saran kami bisa menggunakan tambahan setelah proses pencucian sebelum pengeringan. Siram dulu dengan air pembersih lantai, ya, air karbol. Jadi setelah proses pencucian nanti siram saja air karbol, baru dikeringkan atau
atau dijemur karpetnya atau ambalnya. Itu tadi proses pencucian. Setelah dicuci, ya, ambalnya nanti akan kita keringkan atau kita jemur, ya. Tapi sebelum dijemur, kalau ada spinner, ya silakan gunakan spinner. Tapi untuk saat ini kami menggunakan spin dari bekas mesin cuci seperti ini, ya. Nih, mesin cuci yang 8 kilo. Jadi hanya untuk memeras saja atau spin dari ambal. Ini pun untuk ambal kurang kecil yang 3x3 masih muat, ya. Tapi kalau lebih dari 3x3 tidak bisa lagi menggunakan apa namanya tuh? Menggunakan mesin cuci 8 kilo ini. Jadi mungkin lebih besar lagi, mungkin yang 10 kilo ke atas, ya, untuk yang 3x4. Kemudian sudah selesai di peras atau di spin di mesin cuci bekas ini, ya selanjutnya ambal tersebut nantinya tinggal lembab-lembab saja. Kemudian kita jemur. Kalau hari panas, ya sekitar 2 jam 3 jam ambalnya akan kering atau setengah hari sudah bisa kering. Kemudian pengerjaan dari proses pencucian ambal ini kami sarankan pemirsa, ya, jangan dikerjakan di atas lebih dari jam 12 siang, ya, karena kalau di kami, karena kalau pengerjaan lebih dari jam 12 siang takutnya nanti hari hujan, maka jemuran ambal atau ambalnya nanti tidak kering. Kalau tidak kering berakibat nanti bisa ambalnya akan bau pesing, ya. Nah, tapi sebenarnya bau pesing ini timbul dari bakteri-bakteri pada waktu proses pencuciannya kurang bersih. Kalau ambal dicuci bersih, mudah-mudahan tidak bau pesing. Apalagi kalau kita menggunakan tambahan cairan karbol. Jadi seumpamanya setengah hari hujan, maka bau pesingnya tidak akan muncul karena bakteri tidak ada, ya. Bakteri tidak akan hidup apabila kita gunakan karbol pada waktu proses pencucian. Baiklah pemirsa, kita saksikan tahapan proses pencucian, ya, dari ambal ini. Sebelum kita masuki proses pencucian, yang pertama kali permukaan yang kita cuci ambal ini adalah bagian bawah dari ambal, ya. Ambal ini ada dua, ini bagian bawah, ya. Ini bagian atas, ya. Yang pertama kali kita proses adalah bagian bawahnya dulu. Nah, ini bagian bawah, ya. Setelah bagian bawah kita cuci atau kita proses, baru kita balik ambalnya, ya. Kemudian bagaimana nanti proses membalik ambal kita saksikan pada video proses selanjutnya. Setelah itu baru kita masukkan ke dalam mesin cuci bekas untuk kita peras atau kita spin. Setelah itu baru kita jemur. Nah, setelah kering nanti kita akan tahap selanjutnya yaitu divakum, ya, disedot debu-debunya, ya. Itu adalah proses terakhir. Setelah divakum nanti baru kita packing, ya. Sebelum digulung di packing sekalian juga nanti diberikan parfum, kemudian dibungkus, di packing, selesailah pengerjaannya. Jadi itulah tahapan-tahapan dan juga peralatan serta perlengkapan dari proses pencucian ambal di Laundry Hazana. Yuk kita saksikan proses pencuciannya. Yuk pemirsa, kita saksikan proses pencucian ambal ini. Pertama-tama kita basahi dulu ambal ini dengan air. Kemudian beri
air sabun. Selanjutnya kita sikat dengan polisher permukaan bagian bawah dari ambal ini. Disikat merata. Jadi dari kiri ke kanan seluruhnya, kemudian balas lagi dari atas ke bawah seluruhnya. Nah, ini dari kiri ke kanan dulu, atau dari kanan ke kiri boleh ya. Setelah ini seluruhnya kita sikat seperti itu, baru dari atas ke bawah seluruhnya. Setelah dari kiri ke kanan atau kanan ke kiri kita lakukan, selanjutnya kita lakukan juga dari atas ke bawah ya, atau dari bawah ke atas. Nah, seperti itu ya. Terus balik lagi ke bawah, terus bersih ya pemirsa. Ini bagian bawah dari ambal. Selanjutnya pemirsa, kita bilas dengan air bersih. Sampai sabun-sabunnya hilang ya, kita siram. Ya pemirsa, selanjutnya ambal ini akan kita balik ya, setelah kita cuci bagian bawahnya. Selanjutnya akan kita proses cuci bagian atasnya. Nah, ini teknik membalik ambal. Ambal ini lipat dua dulu ya, kemudian lipat lagi ya, seperti itu. Kemudian lipat lagi ya. Nah, baru tarik bagian bawah dari sini, dari sini, dari sini, dari sini, dari sini. Ya, ambil bagian atas, bagian bawah. Nah, ya. Nah, seperti ini pemirsa. Jadi sudah kita balik. Tadi yang ini ya di bawah, ya. Sekarang yang di bawah menjadi di atas. Karena yang tadi sudah kita cuci, sekarang bagian ini juga kita akan lakukan proses pencucian. Ini bagian atas dari ambal. Ya, seperti biasa kita basahi dulu dengan air. Basahi dengan air. Basahin dulu, kemudian beri air sabun.
Ya. 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 Cukup, kemudian beri air sabun secukupnya. Ya. Selanjutnya pemirsa, setelah kita beri air sabun, kita sikat dengan polisher dari kiri kanan atau dari kanan ke kiri, menyeluruh dari permukaan ambal kita sikat seperti itu ya. Kemudian selanjutnya dari bagian bawah ke atas atau dari atas ke bawah menyeluruh seluruh ambal kita lakukan proses penyikatan dengan polisher. Nah, seperti itu ya. Tuh, seperti ini. Bersih ya pemirsa. Tapi pemirsa apabila belum mempunyai polisher ya, bisa menggunakan sikat dengan tangan ya. Tapi kalau menggunakan sikat dengan tangan ya siap-siap saja badannya pegel-pegel, apalagi kalau dapat ambal yang cukup banyak. Kemudian selesai, sudah kita menyikat dari ambal ini. Selanjutnya kita bilas dengan air bersih permukaan dari yang sudah barusan kita sikat tadi. Siram ya sampai seluruh sabunnya menghilang, tidak ada lagi menempel di ambal-ambal ini. Ya, memang dalam pencucian ambal atau karpet ini menggunakan air yang cukup banyak, saudara ya. Oleh karena itulah mencuci ambal ini biayanya agak sedikit mahal. Ini ya, seperti ini. Tuh, ya, jadi sabunnya dia terbawa oleh air yang kita siram. Kemudian balas dari kanan ke kiri. Nah, seperti itu ya. Tuh. Jangan lupa ya, dibalas cara pembilasannya. Tuh, seperti itu ya. Ini pemirsa sudah kita bilas dengan air ya. Jadi tidak ada lagi sabun. Selanjutnya kita akan melakukan proses pemerasan ya. Kita akan masukkan ke dalam mesin cuci bekas ya, yang 8 kilo yang tadi awal sudah kita beritahukan. Nah, ini ada tekniknya ya dalam memasukkan ambal ini ke dalam mesin cuci tersebut. Pertama kita lipat dulu ya, lipat dua ya, lipat lagi ini ya, kemudian lipat lagi. Nah, seperti ini ya pemirsa. Kemudian digulung dari sini jadi atau dari sini jadi. Siram dulu pakai air, ambil air, pakai yang hitam, ambil hitam. Ah ya. Siram dulu seluruhnya merata, siram seperti itu ya. Ya,
Nah, baru kita gulung. Ya, digulung. Ya, digulung seperti itu. Terus gulung yang kencang supaya nanti bisa masuk ke dalam mesin. Nah, seperti ini ya. Oke pemirsa, selanjutnya akan kita masukkan ke dalam mesin. Nah pemirsa, ambalnya sudah kita masukkan ke dalam mesin cuci untuk diperas ya. Jadi sudah kita lihat, nanti cari cara teknik menggulungnya supaya bisa masuk ke dalam mesin cuci. Kemudian jangan lupa ya, ini permukaan yang ada apa ini, poninya atau rambutnya ini bagian sebelah bawah ya. Tuh kelihatan ya, sebelah bawah, jangan sebelah atas ini ya. Takutnya nanti dia akan rambut ini terkena pinggiran mesin ini ya, karena ini dia berputar cepat nantinya ya. Oke pemirsa, ini akan kita lakukan lebih kurang sekitar 3-5 menit ya. Oke silakan ya, mulai. Perhatikan pemirsa. Airnya keluar ya, cukup banyak pemirsa ya. Jadi air yang nempel di ambal ini keluar banyak sekali ya. Dengan sisa sabun yang masih menempel juga keluar. Nah seperti ini ya. Airnya tuh sekitar 3-5 menit ya, tergantung hasil dari proses pemerasan. Apabila mesin ini sudah berputar stabil, artinya air sudah cukup habis ya. Ini sudah mulai stabil, sudah jalan 2 menit ya. Seperti yang kami sampaikan tadi, sekitar 3-5 menit. Nah, tidak ada lagi air yang keluar. Sudah 3 menit. Biarkan saja ya. Kita tunggu sebentar lagi. Ya, pemirsa, mesin sudah stabil berputarnya. Kami kira sudah cukup kering ya proses pemerasannya. Sudah 5 menit. Silakan dimatikan mesin. Kita tunggu ya sampai mesinnya benar-benar berhenti, baru kita keluarkan karpetnya atau ambalnya dari mesin ini. Kemudian teknik mengeluarkannya nanti kita akan perlihatkan ya, sebentar lagi ya. Mesin sudah benar-benar berhenti. Selanjutnya kita keluarkan ya. Nah tekniknya seperti itu ya. Ini saya bantu terus nah, kemudian taruh di dalam wadah ya. Oke, selanjutnya kita akan jemur. Cukup kering ya pemirsa, boleh dikatakan ini sudah 90% kering ya. Oke, selanjutnya kita jemur. Ini pemirsa sudah kita peras di dalam mesin pemeras, mesin cuci bekas ya. Selanjutnya ini dijemur karena ini masih agak sedikit lembab, tapi sebenarnya ini sudah cukup kering ya. Jadi sekitar kalau ada matahari ya, sekitar 2-3 jam ini udah kering.
Ya, tuh nggak ada lagi air, nggak ada lagi air. Tuh hasilnya bersih ya pemirsa. Tuh bersinar kembali dia. Ya, tuh, 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 ya, tuh, tuh. Ya, pemirsa, selanjutnya setelah ini kering, ya, karpet ini akan kita vakum, ya. Nah, jadi nanti bagaimana proses pemakuman, kita juga akan memperlihatkan cara memvakum dari karpet. Ya, oke. Sambilan kita nunggu mudah-mudahan ini kering, dan kering kita lanjutkan nanti akan memvakum karpet ini. Ya, selanjutnya pemirsa, kita akan melakukan proses pemakuman dari ambal ini. Namun sebelum kita melakukan proses pelaksanaan dari vakum ambal, kami beritahukan dulu peralatan-peralatan dan juga perlengkapannya ya. Jadi yang pertama-tama itu siapkan dulu area untuk kita bekerja ya. Kita sapu dulu ya. Kita bersihkan dulu ini area kita bekerja ya. Ini ambalnya ya yang akan kita eksekusi atau kita vakum ya. Ini areanya ya, areanya. Jadi kita bersihkan dulu areanya dengan sapu ya. Jadi jangan sampai ada debu-debu atau kotoran ya. Nanti kita bekerja di atas lantai nih. Jadi kita bersihkan dulu, kita sapu dulu ya. Nah, teknik menyapu nanti akan kita beritahukan ya, sama seperti kita menyikat dari kiri kanan atau dari atas ke bawah, menyeluruh ya. Kemudian peralatan yang kita butuhkan ya, jadi kami untuk memvakum menggunakan mesin vakum yang ini ya. Nih, seperti ini mesin vakum. Mesin vakum ini dia memprosesnya menyikat sekalian menghisap ya. Nah, jadi ini lebih handal ya, lebih menurut kami lebih bersih dari vakum-vakum yang biasa ya. Kalau vakum biasa itu bedanya dia cuma menghisap. Kalau vakum ini menyikat dan juga menghisap. Jadi dia ada dua mesin ya. Mesin pertama ini ada di sini ya, ini untuk mesin penyikat dari ambal. Kemudian dihisap melalui mesin ini ya. Nah, dalam ini ada kantong debu ya. Nah, jadi mesin ini lebih menurut kami ya lebih bagus hasilnya ya dibanding mesin vakum biasa yang cuman kerjanya proses menghisap saja. Nah, jadi kami perlihatkan dulu mesin ini ya, seperti ini. Nah, ini bagian bawahnya ya. Ada sikat. Nah, ini sikatnya ya. Seperti ini. Tuh, ya sikatnya ya. Jadi dia menyikat sekalian menghisap. Nah, inilah kelebihan dari vakum seperti ini. Kemudian kita juga mempersiapkan sapu dan juga apa nih, sodokan sampah ya. Kemudian siapkan juga gunting ya. Kemudian tali rapia, kemudian lakban atau plester bening ya. Kemudian parfum ya, secukupnya. Kemudian kapur barus ya. Atau bisa juga nanti kalau khawatir ya lembab, ambalnya masukkan dalam bungkusan nanti yaitu silika. Kemudian kantong untuk pembungkusnya atau untuk packing ya. Ini ada beberapa macam kantong yang kita gunakan. Ada yang kantong seperti ini ya, kantong panjang. Ini yang ukuran paling kecil. Ini untuk ambal-ambal yang kecil, ukuran 1x1 atau 1x2 ya. Atau 2x3 bisa masuk ya, yang ambal standar. Kemudian bisa juga menggunakan kantong ukuran 60-100 ya. Atau bisa juga menggunakan kantong polybag ya. Nih, ini kantong besar ya. Seperti ini. Nah,
itulah kantong-kantong yang biasa kita sering gunakan dalam mempacking ambal-ambal. Oke, selanjutnya kita akan saksikan ya proses pemakuman dari ambal ini. Pemirsa, sebelum kita mengeksekusi dari ambal ini, kita vakum, kita sapu dulu area tempat kita bekerja. Nah, ini teknik menyapunya ya, dari kanan ke kiri, menyeluruh, ya seperti itu. Nah, selesai, kemudian dari atas ke bawah, menyeluruh ya. Oke, pemirsa, selanjutnya sudah selesai kita sapu, kita buka ambal yang akan kita eksekusi. Ya. Jadi kita akan memakum bagian atasnya saja, ya. Sendal dilepas. Ya. Sudah kita buka, selanjutnya kita akan vakum. Sama ya, teknik memvakum dari kiri kanan, kemudian atas bawah. Siapkan, vakum. Ya. Kemudian nyalakan. Nah. Nah, seperti ini ya. Jadi dari sisi samping-samping dulu ya. Kemudian baru dari sisi sebelah sini ya ke sana. Tuh, seperti ini ya. Nah, terus. Sebenarnya sih untuk jenis ambal ini ya tidak perlu divakum, sudah bersih dia. Karena ini waktu divakum dia akan ikut ketarik ya. Karena ini jenis ambal yang, nah tuh seperti itu ya. Oke, lanjut, menyeluruh ya. Untuk bagian belakang ya tidak perlu lagi kita vakum karena ini sudah kita cuci basah, sudah bersih. Oleh karena itulah makanya bagian lantai ini kita harus bersihkan dulu sebelum kita menaruh dari ambal ini. Nah, sudah kita lakukan tadi ya. Oke, lanjut. Terus menyeluruh ya sampai selesai. Ya, jadi udah selesai ini kita vakum pemirsa, bersih ya. Oke, tadinya ini ya kita tidak apa namanya tuh, tidak kita shoot ya waktu dia masih kotor tadi. Tapi ini sudah kelihatan bersih kembali ya, hampir menyerupai baru kembali. Nah, selanjutnya tinggal kita lakukan packingan atau pembungkusan. Bagaimana cara membungkusnya ya kita saksikan ya. Kemudian jangan lupa kita berikan parfum ya agar dia bersih dan wangi. Silakan. Seperti itu ya. Parfumnya khusus ya, parfum untuk ambal. Kami beritahukan beda antara parfum ambal dan parfum pakaian. Sebenarnya sih tidak ada beda, cuman dari segi kualitas parfum ambal ini ya dia lebih grade-nya lebih tinggi, lebih mahal dari parfum pakaian. Kemudian selesai di parfum dilipat. Lipat dua seperti ini ya. Lipat tuh ya. Kemudian parfum lagi boleh. Ya, seperti itu ya. Oke, menyeluruh. Kemudian lipat dua lagi. Oke. Kemudian parfum lagi. Ya, dah. Kemudian dilipat dua, ya.
lipat 2 atau lipat 3 aja deh. 3 nanti tidak masuk dalam kantong. Untuk jenis ambal seperti ini pemirsa, ini kita lipat saja karena dia tidak bisa digulung ya. Seperti ambal yang standar ya. Kurang nggak? Kurang sini dikit. Kurang sini dikit. Ya, diperkirakan saja dibagi 3. Ya, terus dia lipat lagi nih. Ya, seperti itu ya. Oke. Nah, baru kita masukkan ke dalam plastik. Nah, ini ya. Jadi kita gunakan kantong polybag yang ukuran semeter 20 kali 90, lebih kurang ya. Oke, silakan masukkan ke dalam kantong ambalnya. Seperti itu ya. Ya. Selanjutnya masukkan ini kapur barus ke dalam kantong. Gunanya untuk apa kapur barus ini pemirsa? Ini seumpamanya ambal ini disimpan ya dalam waktu cukup lama ya. Jadi pada waktu nanti digunakan ya, ambalnya tersebut ya dia tidak bau apek ya. Jadi dia akan harum kapur, nanti bau kapur barus ya. Tapi kalau tidak suka kapur barus ya beri saja nantinya waktu memakai ambalnya ya parfum lagi, semprot dengan parfum. Karena biasanya pemakaian dari ambal ini setelah dicuci disimpan ya, nanti digunakan lagi atau dipergunakan setelah disimpan dalam waktu yang cukup lama. Nah, ambal ini apabila disimpan maka ya parfumnya akan menghilang ya, bau parfumnya. Nah, oleh karena itulah kita masukkan kapur barus untuk menjaga agar supaya jangan sampai timbul bau apek nanti pada waktu digunakan, dan juga jangan sampai nanti ambalnya jamuran ya. Bisa juga masukkan silika ke dalam kantong wadah dari ambal ini. Kemudian di plaster sambil ditekan ambalnya, dinaikin biar dia anginnya habis, ngepres ambalnya. Nah, seperti itu ya. Nah,
Ya, itu lagi pemirsa video dari proses pengerjaan untuk laundry ambal sudah kita saksikan, mulai dari proses pencucian, kemudian pengeringan. Dalam hal ini sebelumnya kita peras dulu kalau ada pemeras. Pemeras itu ada yang bisa menggunakan spinner ya, yang dijual di toko perlengkapan laundry. Cuman untuk harganya spinner itu cukup mahal, saudara-saudara. Jadi kita mempergunakan mesin cuci yang sudah tidak terpakai lagi tapi masih bisa digunakan untuk memeras. Nah, ini mesin cuci tadi yang 8 kilo. Untuk ambal yang kecil-kecil yang ukuran 3x3 masih bisa masuk dalam mesin tersebut. Tapi kalau sudah ukuran lebih besar lagi tidak bisa masuk. Jadi kalau ada mesin cuci yang masih bisa digunakan pemerasnya ya yang ukuran lebih besar dari 8 kilo seperti 10 kilo atau lebih. Nah, kemudian sudah selesai diperas ya kita jemur. Setelah kering, selanjutnya kita proses pemakuman. Setelah pemakuman, baru kita proses ke tahap terakhir yaitu packing. Ya, jadi semua proses tadi sudah kita dokumentasikan atau kita videokan. Oleh karena itu, apabila video ini bermanfaat, silakan Anda bagikan ke grup-grup media Anda yang lain, media sosial Anda yang lain seperti di WA atau di Instagram atau di Facebook. Mudah-mudahan ini akan menjadi amal bagi saudara-saudaraku sekalian. Kemudian juga apabila Anda menyukai ini, maka jangan lupa untuk pencet tombol like-nya. Kemudian apabila belum di-subscribe video kami ini, channel kami ini, silakan untuk di-subscribe. Mudah-mudahan Anda sukses, doa kami. Dan juga apabila Anda ada yang ingin tanyakan, silakan tanyakan di kolom komentar. Insya Allah nanti akan kami jawab apabila ada pertanyaan-pertanyaan yang belum jelas dari video ini. Demikian tadi, saudara sekalian, para pemirsa, video dari laundry untuk ambal ini. Kemudian kalau ambalnya atau laundrynya ada noda atau bercak-bercak atau ada yang sulit untuk dihilangkan, kita bisa menggunakan chemical seperti laundry yang kita gunakan untuk laundry pakaian. Pokoknya apa yang ingin ditanyakan silakan nanti tanyakan pada tulis di kolom komentar. Mudah-mudahan nanti akan kami segera menjawab. Terima kasih video yang singkat ini, mudah-mudahan bermanfaat bagi pemirsa sekalian. Kami dari Laundry Azana di Kota Palembang mengucapkan sukses kepada seluruh pemirsa, kepada seluruh pemirsa laundry. Mudah-mudahan ini menjadi bahan tambahan pelajaran dari kita semua. Sukses dan berjaya. Wassalam. Sampai jumpa lagi di video yang akan datang. Terima kasih.